jemaat Tuhan, apa kabarnya semua? Tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita masih ada sampai hari ini, semua karena kasih dan rahmat-Nya Tuhan yang selalu baru setiap hari. Amin. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama mengagungkan Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, menyatakan bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Sang Juru Selamat yang hidup, yang selalu memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Yang mau tepuk tangan di rumah boleh, yang mau berdiri juga boleh, kita mau sama-sama nyembah Tuhan. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku, yang beri hidupku. Kau yang semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kita mau naikkan ucapan syukur buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mau terus nyatakan bahwa Tuhan Yesus, Kaulah satu-satunya kekuatan kami, Kaulah satu-satunya tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku,
kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu yang baik. Kami boleh terus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan ya Bapa. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau belajar akan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau kuduskan setiap kami, sucikan setiap kami, sehingga kami boleh layak menerima benih firman Tuhan. Benih itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik ya Bapa. Tuhan, kami mohon Tuhan berikan kami telinga dan hati sebagai seorang murid, sehingga apapun yang menjadi firman-Mu boleh kami terima secara baik dan secara benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, GBI Home Church Jakarta. Senang sekali bisa menjumpai saudara semua. Walaupun tidak bisa menjumpai secara langsung, tetapi lewat media ini. Tetapi saya sungguh berterima kasih tentunya buat Kak Semi dan Kak Fani yang memberi kesempatan untuk saya membagikan berkat firman Tuhan kepada saudara semua. Dan saya sangat meyakini meskipun kehadiran saya dibatasi oleh kondisi pandemi ini, tetapi saya sangat mempercayai bahwa Roh Tuhan, kekuatan firman tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun juga. Saya sangat mempercayai justru di masa-masa seperti ini kita lebih mengalami kuasa Tuhan, kita boleh mengalami kebaikan Tuhan lebih justru dibandingkan dengan situasi-situasi sebelumnya. Nah, informasi yang saya terima dari pihak sekretariat adalah tema bulan ini, yaitu tema bulanan Home Church Jakarta di bulan ini adalah connecting. Dan setelah saya merenungkannya dan mendoakannya, ada beberapa hal yang saya tangkap dan saya coba tuangkan, saya persiapkan, dan saya ingin membagikan kepada saudara dalam kesempatan ini. Dan sebelum kita lihat beberapa ayat, saya ingin mengajak saudara merenungkan sebuah pertanyaan yang saya mau ajukan, yaitu, pernahkah saudara mengalami kejenuhan rohani? Saya ulang, pernahkah saudara mengalami kejenuhan rohani? Dan yang aneh, kejenuhan rohani ini justru terjadi di saat kita masih memiliki disiplin rohani yang masih terjaga. Semuanya masih kita lakukan. Contohnya, kita masih berdoa. Kita masih membaca Alkitab tiap hari. Tetapi yang aneh, mengapa sepertinya pembacaan Alkitab kita, doa kita, sepertinya tidak membuat kita akhirnya bisa keluar dari kejenuhan rohani tersebut. Nah, secara jujur saya mengalaminya. Dan ketika saya mengalaminya, akhirnya Roh Kudus menolong saya, mengajar saya beberapa hal, dan itu adalah kebenaran yang menolong saya sehingga saya bisa keluar dari situasi ini. Dan saya juga ingin mencoba membagikannya bagi saudara, sehingga apa yang menjadi sebuah pewahyuan yang saya dapatkan sebagai solusi dari kejenuhan rohani, itu juga bisa menolong saudara semua jika saudara sedang mengalaminya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kejenuhan rohani terjadi? Nah, sebelum kita lihat satu ayat, maka saya mau ingatkan sebuah kebenaran yang saya yakin saudara sudah mengetahuinya. Apakah itu? Bahwa setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya, dipanggil bukan sebagai sumber, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan sebagai saluran. Mengapa saya katakan ini? Tuhan mendesain saudara dan saya bukan sebagai sumber, tetapi sebagai saluran. Artinya, sejak semula Tuhan memang menetapkan kita untuk menjadi salurannya. Nah, mengapa ini penting kita pahami? Karena ketika saudara benar-benar memahami bahwa hidup kita ditetapkan dan didesain oleh Tuhan sebagai salurannya, maka ini akan menolong kita sehingga kita bisa mengetahui bagaimana caranya kita menjalani kehidupan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membagikan dua hal yang menjadi penyebab mengapa ada banyak orang percaya mengalami kejenuhan rohani. Dan dua hal ini juga membuat kita jadi tahu bagaimana solusinya. Yang pertama,
Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38. Saya ulang. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38. Saya akan membacakannya bagi saudara. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, saya tertarik dengan kalimat berikut ini. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Mungkin kita berkali-kali membaca ayat ini, tetapi izinkan Roh Kudus menyingkapkan dan memberi sebuah pengertian dari ayat ini bagi kita. Dan saya sungguh mendapat sebuah rema dari Tuhan, khususnya dari kalimat dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nah, mengapa banyak orang percaya mengalami kejenuhan rohani? Karena ternyata kita tidak sedang terhubung dengan kebutuhan. Mengapa saya katakan kita tidak sedang terhubung dengan kebutuhan? Bahasa saya adalah kita tanpa sadar tidak sedang terhubung dengan jiwa-jiwa yang Tuhan ingin kita layani. Nah, ingat saudara, bahwa aliran di dalam diri kita ini akan mengalir justru di saat kita berjumpa dengan kebutuhan. Ingat, karena saluran, maka panggilan kita adalah menyalurkan. Di saat kita terputus hubungan dengan jiwa-jiwa yang kita layani, maka semua aliran yang dalam diri kita itu akan jadi terhenti. Coba, saya mau ajak untuk saudara renungkan hal ini. Pernahkah saudara mengalami justru di saat kita melayani seseorang, contohnya kita sedang mengkonseling seseorang yang bermasalah. Di saat kita mendengar masalahnya, kita mendengar keluh kesahnya, dan saat kita berdoa kepada Roh Kudus, dan yang aneh, ada hal-hal yang justru mengalir dari diri kita, dan kita sadar betul bahwa itu bukan berasal dari otak, bukan berasal dari otak kita, karena kita tidak memikirkan sebelumnya. Tetapi ternyata itu mengalir dari hati kita. Saya sering mengalaminya. Justru saya terkagum-kagum dengan apa yang saya katakan. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya kagum. Karena itu bukan dari diri saya, tetapi itu berasal dari Roh Kudus di dalam diri saya. Aneh, saudara, di saat kita mulai melayani orang, maka ingatlah, aliran-aliran air hidup dalam diri kita itu mulai mengalir. Itu sebabnya di saat kita melayani orang, sebenarnya itu bukan hanya bermanfaat bagi orang yang sedang kita layani, tetapi sementara kita melayani jiwa-jiwa tersebut, kita sendiri juga sedang menikmati aliran-aliran itu mengalir dari hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah sombong, karena di saat kita sepertinya menjadi jawaban menolong orang-orang tersebut, sebetulnya itu bukan karena kehebatan kita, tapi itu karena aliran-aliran air hidup yang mengalir, yang berasal dari Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Itu sebabnya ketika kita mulai mengisolasi diri, ketika kita mulai menarik diri, mungkin banyak hal penyebabnya. Contohnya, pandemi ini membuat akhirnya di awal-awal kita mulai terisolasi. Dan yang aneh, saudara, banyak orang di awal-awal pandemi ini dibanjiri dengan kebenaran-kebenaran firman yang kita dapatkan lewat YouTube contohnya. Tapi yang aneh, saya mengalaminya dan beberapa orang, anak rohani saya juga mengalaminya, bahwa ketika kami mempelajari firman dari YouTube, memenuhi hidup dengan firman, justru di satu titik saya khususnya mengalami kejenuhan. Dan yang aneh, mengapa kejenuhan terjadi? Bukankah setiap hari saya belajar firman dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi? Tapi yang aneh, mengapa sepertinya saya mengalami kejenuhan? Dan ketika saya merenungkan ini, Roh Kudus menyadarkan saya, karena ternyata semua ini terhenti di dalam diri saya. Dan yang aneh memang benar, saudara, di saat saya mulai membangun hubungan dengan jiwa-jiwa, meskipun tidak bisa secara langsung,
tetapi lewat media, lewat Zoom, lewat WA, lewat telepon. Dan ketika saya mulai terkoneksi dengan jiwa-jiwa, dan yang luar biasa, aliran air hidup itu kembali mulai mengalir. Itu sebabnya, ingat, kita ini dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan sebagai saluran. Artinya, ingat, bukan sebagai sumber. Memahami ini membuat panggilan pelayanan seharusnya ringan. Mengapa saya katakan ringan? Karena itu bukan upaya kita, tapi itu adalah upaya Roh Kudus di dalam diri kita. Kita hanyalah bejana di mana sumbernya adalah Roh Kudus sendiri. Itu sebabnya hari ini, kalau saudara mengalami kejenuhan, jangan-jangan saudara telah mengisolasi diri. Mungkin ada banyak masalah, dan tanpa sadar akhirnya kita terjebak dalam self-pity, mengasihani diri. Padahal sebenarnya Tuhan menetapkan kita untuk tetap menjadi saluran kehidupannya. Itu yang pertama. Mengapa ada banyak orang mengalami kejenuhan rohani? Karena tanpa sadar kita sedang terputus dari jiwa-jiwa. Dan semua kejenuhan itu mulai sirna justru di saat kita mulai terkoneksi dengan jiwa-jiwa. Itu sebabnya ingat, jangan izinkan pandemi ini menghentikan kita menghidupi panggilan kita. Tetaplah hidupi panggilanmu, meskipun mungkin semuanya sangat terbatas, tapi bukan berarti akhirnya kita menyerah pada keadaan. Dan saya yakin bahwa Roh Kudus akan memberi kita hikmat untuk kita justru menemukan celah-celah di mana lewat media, bahkan lewat sosial media, kita bisa menggunakan semua itu sebagai alat untuk kita tetap menyalurkan apa yang ada dalam diri kita yang berasal dari Tuhan. Dan yang luar biasa, ingat saudara, aliran-aliran air hidup itu justru akan saudara mulai alami. Bukan ketika saudara mengisolasi diri, tapi ketika saudara dan saya mulai terkoneksi dengan jiwa-jiwa. Yang kedua, kapan kita mengalami kejenuhan rohani? Yang kedua yang saya temukan adalah di saat kita mulai mengabaikan pentingnya membangun dengan sumber. Ingat, saya mencatat di sini bahwa keberfungsian kita terhadap sesama kita ditentukan oleh keterhubungan kita dengan sang sumber. Tadi saya sudah katakan bahwa tentu saudara dan saya sepakat bahwa kita dipanggil sebagai saluran. Dan kapan kita hidup sebagai salurannya? Di saat kita mulai terkoneksi dengan Tuhan dan ketika kita juga terkoneksi dengan jiwa-jiwa. Di saat kita terkoneksi dengan Tuhan dan kita terkoneksi dengan jiwa-jiwa, maka aliran itu mulai mengalir. Dan begitu aliran itu mulai mengalir, percayalah, kita tidak akan mengalami kejenuhan. Nah, sangat disayangkan, seringkali kita melupakan ini, bahwa kita dipanggil sebagai saluran dan bukan sebagai sumber. Nah, akibat kita menyadari bahwa kita hanya sebatas saluran, maka betapa pentingnya kita memprioritaskan keterhubungan dengan sang sumber, yaitu Tuhan. Mencoba berfungsi, tetapi tidak terlebih dahulu terhubung, maka hanya akan berujung kepada burnout. Saya ulang. Mencoba berfungsi, menjadi berkat bagi sesama, melayani jiwa-jiwa, tetapi tidak terlebih dahulu terhubung, maka ini hanya akan berujung kepada burnout. Nah, selama kita terhubung, maka kita tidak perlu berupaya dengan keras, dengan kekuatan diri kita. Karena ingat, saudara, karena semua itu berasal dari Roh Kudus, dan aliran-aliran itu mulai mengalir. Pertanyaan saya bagi saudara, bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Saya ulang, bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Mengapa saya katakan ini? Karena tidaklah cukup masih terjaganya rutinitas. Berapa banyak kita puas dengan rutinitasnya, padahal kita kehilangan kualitasnya. Sangat disayangkan, disiplin rohani kebanyakan orang percaya sebatas formalitas. Saya ulang ya, sangat disayangkan, disiplin rohani kebanyakan dari orang percaya sebatas formalitas harian demi menenteramkan teriakan hati nurani.
Nah, mengapa kita melakukan disiplin rohani, masih membaca Alkitab, masih berdoa? Sebatas rutinitas, sebatas formalitas. Karena kalau kita tidak melakukannya, maka kita tertuduh. Nah, itu sebabnya kita hanya melakukan sebatas rutinitas dan formalitas. Sehingga tanpa sadar, kita sudah kehilangan kualitas. Itu sebabnya pertanyaan saya adalah, bagaimana kualitas hubungan saudara dengan Tuhan hari-hari ini? Karena tidak cukup rutinitas dan formalitasnya. Tetapi saya sangat yakin bahwa lewat disiplin rohani, sebenarnya Tuhan ingin menyatakan dirinya. Tuhan ingin menyalurkan semua yang ada padanya lewat hidup kita, bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang kita layani. Dan disitulah kita hidup sebagai salurannya. Dan saya mau ajak untuk saudara belajar di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Sebuah ayat yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Saya akan membacakannya dari Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Saya tertarik dengan kata ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya ulang. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, saya tertarik dengan ayat ini. Saya pikir seharusnya ayat ini berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku telinga seorang murid. Tapi yang aneh, ayat ini berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya jujur sempat dibingungkan ketika membaca ayat ini. Sampai satu kali Roh Kudus singkapkan sebuah pewahyuan dan membuat saya jadi sadar. Oh, ternyata apa yang Tuhan singkapkan? Ternyata saudara, ketajaman perkataan kita itu ditentukan oleh ketajaman pendengaran kita. Ingat, kita hanyalah saluran, bukan sebagai sumber. Artinya kemampuan kita untuk menolong, menguatkan orang-orang yang sedang dalam kondisi letih lesu itu bukan dari IQ kita, tapi dari pendengaran kita. Coba perhatikan, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Maafkan saya, berapa banyak orang bisu itu karena orang itu tuli. Saya ulang, mengapa orang itu bisu? Biasanya karena tuli. Sadarkah saudara, kemampuan bicara kita ditentukan oleh kemampuan mendengar kita? Nah, itu sebabnya hari-hari ini kenapa ada banyak orang bisu rohani. Kita tidak bisa menyuarakan kebenaran. Kita tidak bisa menyuarakan hati Tuhan. Karena ternyata kita tuli rohani. Dan saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sebenarnya ingin mempertajam pendengaran kita setiap hari. Perhatikan, saya akan coba bandingkan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah mengajar aku dan memberikan kepadaku lidah seorang murid untuk berkata-kata dengan hikmat. Sehingga, saya tertarik dengan terjemahan ini, sehingga aku mengetahui apa yang harus kukatakan kepada orang-orang yang letih lesu. Saya tertarik dengan kata ini. Sehingga aku mengetahui apa yang harus kukatakan kepada orang-orang yang letih lesu. Ingat, saudara, ketajaman perkataan kita dalam menguatkan orang-orang lain ditentukan oleh ketajaman kita mendengar suaranya. Itu sebabnya tadi saya bertanya, bagaimana kualitas dari hubungan saudara dengan Tuhan? Seringkali ketika saya mempertanyakan beberapa hal kepada orang-orang yang saya bina, orang-orang yang saya cover, orang-orang yang saya muridkan, orang-orang yang saya bapai, saya tanya gini, bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan? Mayoritas mereka kan bilang baik. Dan ketika mereka jawab dengan jawaban baik, saya akan kejar. Terus Tuhan ngomong apa? Apa yang Roh Kudus sedang ajar? Apa yang Roh Kudus sedang singkapkan dalam hidup kamu lewat waktu-waktu yang kamu bangun dengan Tuhan? Dan sangat disayangkan, banyak di antara orang-orang tersebut tidak menangkap apa-apa.
Saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan katakan setiap pagi, tidak dikatakan setiap minggu. Setiap pagi Tuhan ingin mempertajam pendengaran kita. Mengapa kebenaran ini jadi penting saya suarakan? Bukankah kita sedang hidup di sebuah masa di mana kita dikelilingi oleh orang yang letih lesu? Pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang percaya tawar hati, membuat banyak orang percaya kehilangan pengharapan karena semuanya digoncang. Tapi ada kabar baik yang saya mau sampaikan buat saudara, bahwa tidak kebetulan kalau bulan ini kita membahas tema connecting. Pastikan saudara tetap terhubung dengan jiwa-jiwa. Meskipun mungkin tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi saudara masih tetap bisa berjumpa lewat media, lewat WA, lewat telepon, sehingga di situ tetap saudara bisa terkoneksi dengan mereka. Ingat, di saat kita terkoneksi dengan mereka, aliran-aliran air hidup itu akan mulai mengalir dalam diri kita. Yang kedua, pastikan saudara memiliki kualitas hubungan dengan Tuhan. Karena ingat, dari mana kita bisa menguatkan orang-orang yang sedang letih lesu? Kalau bukan di saat kita mendengar apa yang Roh Kudus sedang katakan. Ingatlah, Tuhan sedang berbicara. Dan ketika engkau mendengarnya, dan ketika engkau menyampaikannya, melanjutkannya kepada orang-orang yang saudara jumpai, orang-orang yang saudara kenal, orang-orang yang saudara layani, disitulah saudara akan melihat bahwa perkataanmu adalah perkataan yang membangun, menguatkan, dan membangkitkan. Ingat saudara, pastikan untuk kita tidak terjebak dalam kejenuhan rohani. Dan dua hal yang saya ingatkan, tetap terhubung dengan jiwa-jiwa. Yang kedua, tetap terhubung dengan sumber, yaitu Tuhan. Dan saya sangat yakin ketika kita konsisten melakukan dua hal itu, saudara dan saya akan tetap menjadi berkat di masa sulit ini. Selamat membangun kualitas hubungan dengan Tuhan. Dan itu akan berdampak pada kualitas dari pelayanan kita melayani jiwa-jiwa. Tuhan memberkati saudara semua. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota LCC dan Anda yang telah berpartisipasi dalam program iGive. Program ini masih kami buka dan Anda dapat terus menyalurkan donasi melalui rekening BCA GBI Home dengan memberikan keterangan iGift, atau Anda dapat menghubungi nomor WA ataupun melalui akun Instagram @homechurchjakarta. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentu untuk Pastor Andreas yang sudah kangen nih, kita udah lama nggak ketemu ya, dan puji Tuhan kesempatan kali ini bisa mengirimkan video khotbahnya dan sangat memberkati kita. Terima kasih Koan, thank you ya. Dan saya mengucapkan juga semoga saudara yang ada di rumah dalam keadaan yang terus sehat. Di atas semuanya, kesehatan hari-hari ini menjadi prioritas kita semua. Dan saat ini sebelum kita selesai dengan ibadah kita, mari kita siapkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, dalam kasih yang sempurna dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat ini sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.